there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nudu antil qumu jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada siang hari ini masih diberi nikmat iman dan Islam sehingga bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan melaksanakan belajar bersama, yaitu mengkaji ayat-ayat Allah. Dengan demikian kita akan diberi kepahaman, setelah diberi kepahaman akan dimudahkan untuk mengamalkan agama. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluhu wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa saumi ramadan, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam ditegakkan di atas 5 tiang, bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini, pada bulan ini kita adalah memasuki yang namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ada 2 jihad di situ. Siapa melaksanakannya maka dia akan mendapatkan segala apa yang diinginkan, yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang pertama yaitu berpuasa di siang bulan Ramadan, di mana orang-orang ini akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ibadah yang rahasia, maka Allah sendiri yang akan memberikan hadiahnya, akan memberikan pahalanya, yaitu orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kedua, jihad yang kedua kata Nabi, melaksanakan sholat malam yang panjang-panjang. Panjang berarti bukan jumlahnya, tapi lamanya kamu berdiri. Maka Rasulullah SAW kalau bulan Ramadan sholatnya panjang sekali. Ketika itu Ali ingin menjadi makmumnya. Jangan Ali, kamu tidak akan kuat. Maka Ali tetap maksa ingin ikut menjadi makmumnya Rasulullah SAW. Ketika melaksanakan sholat 2 rakaat, Nabi membaca surat Al-Baqarah sebanyak 2 juz itu sampai khatam. Kemudian dilanjutkan Al-Imran sampai 6 surat. Maka itulah yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sekali 1 rakaat 3 juz itu yang dibaca Nabi. Maka panjang-panjang itulah sholat yang terbaik. Maka di bulan Ramadan kita ini diberikan contoh oleh Umar bin Khattab, karena kita tidak akan mampu meniru Nabi yang sholatnya sedikit tapi panjang lama berdirinya. Maka Umar diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membuat sholat yang namanya diciptakan oleh Umar bin Khattab, namanya sholat tarawih. Jadi Nabi itu nggak pernah sholat tarawih, Pak, sholat malam. Jadi sholat malamnya Nabi itu tidak lebih dari 11 rakaat. Itu sholat malam di dalam Ramadan dan di luar bulan Ramadan.
Maka para sahabat ini melihat Rasulullah SAW. Loh, ini bulan Ramadan Rasulullah kok keluar? Ini mau ngapain? Ternyata sholat. Maka ada yang mengikuti 1, 2, 3. Nabi tahu. Nah, ini nanti kalau saya teruskan, dikhawatirkan menjadi wajib memberatkan umatnya. Maka Nabi hanya 2 kali. Menurut riwayat 1 kali, 2 kali sampai 3 kali saja sholat di masjid. Karena tidak ingin membebani umatnya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Umar biar orang sholat itu bisa rukun, guyub, dan bisa berjamaah di sholat Ramadan itu, maka kamu buat sholat yang ringan dan tidak memberatkan umatku. Maka Umar bin Khattab menciptakan sholat 20 rakaat dinamakan sholat taraweh. Nah, ini bisa dipahami ya Pak ya, sejarahnya itu. Nah, bagaimana kalau kurang dari itu? Tidak apa-apa, yang penting sudah mau sholat. Tetapi apa yang dilakukan itulah yang didapatkan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang yang sudah sholat. Yang bisa lama untuk melaksanakan sholat taraweh, kalau ingin marem sholat taraweh 30 juz tiap malam, ya di Temboro itu. Tapi kalau di Mekah Madinah sana hanya 1 juz, tetapi sampai 3 jam sholat di sana itu. Jadi mulai jam bar isya sampai jam 12 malam selesai. Kemudian para ulama di sana itu dibagi 3. Jadi jam 9 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 3. Jadi di sana itu 3 gelombang sholat tarawehnya di Mekah Madinah itu. Jadi ketika saya di sana itu ya seperti itu yang saya lihat. Jadi makanya orang yang senantiasa berjihad yang kedua ini tadi memperbanyak sholat malam sakuwate. Jadi jenengan kuat loro ya loro, kuat papat, kuat 8 ya 8, kuat 20 itu lebih baik. Kata Nabi, sebaik-baiknya bid'ah, nikmatnya bid'ah adalah yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Jadi Nabi tidak mencontohkan, tapi Umar membuat sholat taraweh 20 rakaat. Maka itulah yang dipakai sampai sekarang orang-orang yang mengikuti madhab Syafi'i. Bahkan seluruh madhab mereka sholatnya panjang-panjang. Para ulama ada yang 300 rakaat, ada yang 200 rakaat tiap malam itu. Maka kita dibuat tidak lama, hanya 1 jam saja. Maka kita sabarkan untuk menghidupkan malam Ramadan, yaitu dengan sholat malam. Kemudian banyak membaca Al-Quran. Kata Nabi, banyak membaca Al-Quran, karena bacaan Al-Quran itu akan meningkatkan derajat, akan menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang mulia, dijadikan raja-raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan dunia ini tidak ada artinya. Orang yang beriman, Allah menyampaikan diberi istri bidadari sebanyak 2.500 per orang. Itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat secantik-cantiknya bintang film, itu enggak ada apa-apanya dengan bidadari. Diceritakan bahwa bidadari itu kalau meludah ke laut itu menjadi manis. Itulah bidadari surga. Kalau melihat tubuhnya terlihat sampai tulang sumsumnya, itu baru bidadarinya. Terus bagaimana dengan seorang wanita? Seorang wanita akan menjadi ratunya bidadari. Kalau bidadarinya aja seperti itu, bagaimana kalau seorang istri yang solehah? Maka dia akan lebih mulia dari bidadari surga. Itulah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka hadirin, mumpung kita ini dihidupkan di dunia enggak lama, ayo kita belajar bersama, sehingga menggunakan umur ini akan digunakan yang sebaik-baiknya untuk amal agama. Berapapun kita akan usahakan dunia ini, maka dunia ini semua akan kita tinggalkan.
Kita membuat rumah yang bagus kita tinggalkan, kita punya mobil yang bagus kita tinggalkan, semua yang kita usahakan di dunia kita tinggalkan. Yang tidak kita tinggalkan, yang bisa menghibur kita di alam kubur kita, sering kita sampaikan. Ini harus terus disampaikan sampai menancap di dalam hati sehingga menjadi kebiasaan, menjadi kesenangan untuk mengamalkan agama ini. Karena hanya agama inilah orang yang akan mulia dunia, mulia akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 perkara tadi adalah terbesar adalah menjaga sholat. Jadi sholat itu sangat penting karena sholat adalah tiangnya agama. Orang kalau nggak sholat berarti ibarat rumah, kalau nggak ada tiangnya pasti roboh. Tetapi kalau ada tiangnya, walaupun miring masih bisa berdiri. Tetapi kalau orang itu sudah tidak mau melaksanakan sholat, ibarat manusia tidak punya kepala. Kalau manusia itu tangannya tidak ada masih dibilang manusia, kakinya tidak ada masih manusia, telinganya tidak ada masih manusia, hidungnya nggak ada tetap manusia. Tetapi kalau kepalanya tidak ada, namanya jenazah. Maka orang tidak mau sholat ketika adzan dikumandangkan, berarti dia jenazah, mayit yang berjalan di atas muka bumi. Inilah yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tidak usah panjang-panjang, besok kita lanjutkan lagi ceritanya. Mudah-mudahan intinya kita setiap mendengar suara adzan tinggalkan seluruh kegiatan langsung menuju sumber adzan. Itulah orang yang beruntung, itulah orang yang sukses yang sesungguhnya. Mudah-mudahan dengan keterangan sedikit ini kita bertambah yakin, bertambah rajin, bertambah istiqomah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang dibimbing menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya